Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan di tempat yang paling diberkahi olehnya Azza wa Jalla. Tentu dengan harapan semoga kedatangan, kehadiran kita di tempat yang mulia ini semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya harapan kita semua dengan berkumpulnya kita dengan kawan-kawan yang soleh ini akan semakin membangkitkan semangat kita untuk menimba ilmu syar'i. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, hari-hari ini adalah hari yang spesial di mana kita masih berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan dan tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran." Ada 12 bulan Hijriah di dalam rentetan perjalanan kehidupan manusia dalam satu tahunnya. Di antara 12 bulan Hijriah ini ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. 4 bulan itu adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah yang sudah kita lalui. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah yang insyaallah beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan. Dan bulan yang ketiga adalah bulan Muharram. Adapun satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada beberapa keutamaan dari 4 bulan ini. Yang paling utama di antara 4 bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Tentang keutamaannya sudah kita sampaikan dahulu. Namun yang saya inginkan di sini adalah satu penuturan dari Utsman An-Nahdi, dan mungkin pernah kita sampaikan ini juga. Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, dahulu ada satu kebiasaan di kalangan para ulama, orang-orang soleh sebelum kita, selalu menunggu kedatangan 10 hari, 10 hari, dan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. Apa saja 10 hari di 3 bulan yang berbeda ini? Yang pertama adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan alhamdulillah telah kita tinggalkan dan kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berada di penghujung terakhir bulan Ramadan, terutama di 10 akhir. Kenapa hal ini sangat ditunggu? Karena disitulah ada satu malam khairun min alfi syahr. Lebih utama, lebih mulia dan lebih afdal dari 1000 bulan. Ini yang ditunggu-tunggu. Bulan Ramadan memang dinanti oleh mereka. Tapi dari 10 pertama, kedua, dan yang ketiga yang paling dinanti itu adalah 10 terakhir. Alhamdulillah sudah kita lewati bulan Ramadan. 10 yang kedua adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa, bersua kembali dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita sampaikan pula bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling terbaik, hari-hari yang paling spesial, hari-hari yang paling mulia, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah ibnu Abbas, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajmain, sebagaimana keutamanya dulu pernah kita sampaikan. Dan sebentar lagi kita akan menyambut insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kita kesempatan bertemu dengan 10 terakhir yang dahulu para ulama dan orang-orang soleh menanti kehadiran dan kedatangannya.
10 yang terakhir adalah 10 pertama apa? Bulan Muharram. Ya, kita saat ini sudah hampir ya setengah lebih dari bulan Dzulhijjah. Mungkin 10 harian insyaallah taala atau kurang yani dari itu kita akan menyambut bulan Muharram. Lah ingat, di antara 1 bulan Muharram ini ternyata ada hari-hari yang sangat dinanti kedatangannya. Bukan 10 akhir, bukan 10 pertama dari bulan Muharram, bukan 10 kedua, tapi 10 pertama bulan Muharram. Ada apa dengan 10 pertama bulan Muharram? Karena di 10 bulan pertama bulan Muharram inilah ada hari-hari yang spesial ya ini juga. Di mana kita disunahkan untuk berpuasa yang kita kenal dengan puasa Asyura dan Tasu'a. Ya, saking mulianya, saking agungnya hari inilah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang kita kenal seorang pakar ahli hadis pun demikian, beliau juga ahli dalam bidang fikihnya juga. Begitu tingginya apresiasi beliau untuk bisa berjumpa dengan Tasu'a dan Asyura ini sampai beliau selalu menjaga puasa sunnah sekalipun dalam kondisi sedang safar atau dalam perjalanan. Dia nggak ingin meninggalkan, padahal kita tahu puasa sunnah di saat kita sedang musafir boleh nggak ditinggalkan? Sangat boleh sekali. Namun karena melihat keutamaan kemuliaan dari Tasu'a dan Asyura ini, Ibnu Syihab Az-Zuhri sekalipun dalam perjalanan safar tidak pernah meninggalkan puasa sunnah ini. Maka tentu ini menjadi pelecut bagi kita semua yang jamaah dirahmati Allah, dan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Ya, sebentar lagi kita akan menyambut 10 pertama dari bulan Muharram, dan harapan kita semua tentunya semoga kita bisa mengisi 10 pertama terutama bulan Muharram ini dengan berbagai aktivitas ibadah yang bernilai pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita insyaallah taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan tafsir ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat biiznillah taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, Waddariyati darwa, angin. Subhanallah, jazakallah khairah. Angin. Ya, ternyata terjemahan dari Az-Zariyat yang kita jumpai dalam mushaf kita itu tidak berseberangan dengan jumhur dan mayoritas para ulama ilmu tafsir. Tapi kalau kita dalami, Az-Zariyat ini memiliki dua
yakni penafsiran. Yang pertama, adz-dzariyat itu adalah angin. Sedangkan yang kedua, ada yang menafsirkan bahwasanya adz-dzariyat itu adalah malaikat. Persis yakni dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mursalati urfa. Ya. Nanti kita akan sampaikan. Angin ini kita katakan yakni jumhur, mayoritas para ulama ilmu tafsir mengatakan demikian. Ada sebuah riwayat yang pertama dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kita tahu ya, Abdullah ibnu Abbas ini adalah pakarnya ya ilmu tafsir di kalangan para sahabat. Ini tidak bisa kita pisahkan dan kita jauhkan dari doa mustajabah Nabi SAW kepada beliau. Dalam sebuah kisah yang sahih, Rasul SAW pernah mendoakan khusus untuk Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu yani at-ta'wil. Tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan ini memang doa yang pernah diucapkan oleh Nabi kita SAW kepada Abdullah ibnu Abbas, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menggunakan doa ini untuk orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak kita, terutama adalah santri-santri kita. Maka manfaatkanlah ya pesan yang mulia dari doa yang agung yakni ini. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berilah ya pemahaman yang benar terhadap agama ini, wa 'allimhu at-ta'wil, terutama ajarkanlah kepadanya, karena ini ditujukan kepada Abdullah ibnu Abbas, ajarkanlah kepada Abdullah ibnu Abbas ilmu tentang takwil. Takwil zaman dahulu yang keluar dari lisannya orang-orang salaf, at-ta'wil itu artinya apa? At-tafsir. Itu tidak ada bedanya. Tapi kalau kita hari ini menjumpai kata-kata takwil, itu maknanya kesannya buruk atau konotatif. Karena takwil itu memalingkan makna aslinya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau takwil itu berasal dari perkataan orang-orang salaf dahulu, itu maknanya bagus. Dan itu sepadan sinonim dari tafsir. Makanya kalau kita lihat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu menggunakan takwil. Dan ini dianggap sebagai tafsir terbaik dan paling klasik. Beliau membuat judulnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil, bukan tafsir. Karena termasuk Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah orang-orang zaman dahulu masih menggunakan takwil, dan itu tidak diperdebatkan. Takwil ya tafsir, tafsir ya takwil. Tapi di zaman ini kita harus lebih selektif. Taib, kita tinggalkan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu didoakan dengan doa ini, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, artinya tafsir. Allah Subhanahu wa taala wujudkan, Allah Subhanahu wa taala realisasikan doa dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya siapa? Ibnu Abbas. Disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib pun demikian dengan Mujahid. Ya, semuanya mengarah bahwasanya adz-dzariyat itu artinya apa? yakni angin. Maka bisa dipastikan bahwasanya ini adalah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Adapun malaikat ini terdapat sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu yakni Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud ini juga rujukan di dalam Al-Quran, tapi bukan dalam hal tafsir. Ibnu Mas'ud ini pernah diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW. Khudul Quran an arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Siapa saja? Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Ubay ibnu Ka'ab, yang ketiga Mu'ad ibnu Jabal, dan yang terakhir siapa sangka dia adalah mantan budak, yaitu Salim. Pertanyaannya, kenapa Abdullah ibnu Abbas, pakarnya ahli tafsir, tidak masuk dalam kriteria 4 yang direkomendasikan Nabi SAW? Karena Ibnu Mas'ud, Abdullah, Ubay ibnu Ka'ab, Mu'ad ibnu Jabal, pun demikian dengan Salim, yang direkomendasikan Nabi SAW itu lebih kepada kedhobitan hafalan dan bacaan.
Tapi untuk urusan tafsir siapa? Ibnu Abbas. Mungkin gambaran sedikit mengenai hal ini. Kalau kita lihat ya, kita melihat ada pakar ahli tafsir, tapi dalam hal qiraat kedzobitannya dia nggak terlalu. Terkadang kita jumpai subhanallah dia sanadnya banyak, kedzobitannya, kekuatannya, dapat qiraat al-asyr, qiraat as-sab'. Terkadang kita jumpai seperti itu ya. Tapi dalam hal tafsir ya kurang. Itu juga sama. Ya, Ibnu Abbas diberikan kelebihan oleh Allah dalam penafsiran Al-Quran. Sedangkan Ibnu Mas'ud direkomendasi Rasulullah SAW dalam hal kedzobitan hafalan, terutama qiraatnya. Tayyib. Ada sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Az-Zariyat itu bermakna apa? Yani malaikat. Tapi malaikat ini adalah pendapat yang tidak yani sahih. Karena jumhur yani ulama lebih condong bahwasanya Az-Zariyatu zarwa itu artinya angin. Kenapa demikian? Hal ini didasarkan pada surat Al-Kahfi. Ya, di ubalan saya belum sampai pada ayat ini. 45 dalam surat Al-Kahfi kita akan yani jumpai. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, fa-asba shiman. Hafal surat Al-Kahfi nggih? Fa-asbaha hashiman tadruhur riyah. La tadruh. Zarwa tadruh, yani riyah. Ya, riyah itu artinya apa? Yani angin. Makanya berdasarkan surat Al-Kahfi inilah jumhur ulama mengatakan tadruhur riyah itu adalah angin. Sampai para ahli bahasa linguistik itu mengatakan anna tadriyah la takunu illa birriyah. Jadi yang namanya hembusan, zarwa, tadriyah itu nggak akan mungkin kecuali identik sekali dengan apa? Angin. Ya sudah selesai. Berarti secara syar'i penafsirannya berdasarkan para pakarnya mengatakan az-zariyat itu adalah angin. Secara bahasa dikatakan bahwasanya zariyat itu memang identik yakni dengan apa? Dengan angin. Berarti selesai. Dengan kata lain, pendapat yang kedua yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud ini menjadi pendapat yang lemah. Baik, kita lanjut. Ayat yang berikutnya yakni jamaah. Ayat yang kedua apa? Faddariyati darwa fal hamilat. Tafsir al-hamilat. Ya, kemudian di sini apa? Yani wikra. Ya, kita ke tafsirnya dulu. Untuk fawaid yang lain, kemudian pelajaran yang bisa kita petik berharga yang lain nanti kita akan sampaikan setelah ini. Al-hamilat ini para ulama sepakat, yakni bahkan ada yang mengatakan ijma. Jadi ini enggak perlu kita panjang lebarkan. Al-hamilat itu artinya mendung. Ya. Atau yang kita kenal dengan apa? Awan, sedangkan wikra ini apa? Air, yakni hujan. Dan alhamdulillah ya, terjemahan dalam mushaf kita selaras dengan penafsiran para ulama ilmu tafsir. Ya, hampir semua mengatakan alhamilat yakni huna mendung atau awan, wikra itu yang membawa air yakni hujan al-matar. Taib. Nanti kita akan sampaikan kenapa harus ada dzariyat angin, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mendung yang membawa air hujan. Nanti ada alasan dan hikmah di balik itu semua sebagaimana dituturkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Setelah kita tuntaskan penafsiran dari 4 ayat yang pertama. Ayat yang ketiga. Setelah fal hamilati wikra kemudian apa? Fal jariyat. Tayyib. Tafsir dari al-jariyat. Al-jariyat itu sebenarnya artinya adalah yang berjalan. Bisa artinya yang mengalir. Ya sama juga dengan sayyarah. Kalau seandainya anak-anak kita SD itu ya, sayyarah sudah identik maknanya apa? Mobil. Padahal sayyarat itu kalau kita ambil asal katanya itu dari sara yasiru. Apapun yang berjalan, enggak harus mobil.
Tapi sudah identik, yakni sekarang sudah menjadi kata baku yang memiliki makna tertentu. Lah, adapun al-jariyat yang di sini sebenarnya maknanya luas, sesuatu yang berjalan, yang mengalir. Tapi para ulama ilmu tafsir sama juga sepakat bahwasanya al-jariyat ini artinya apa? Perahu. Nah, ini kalau kita lihat dari angin, mendung, kemudian apa lagi ini? Ya, ini perahu. Nanti kita akan lihat. Jadi apa sih hikmah di balik itu semua? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fal jariyati yusra." Yusra itu yasir. Yasarallahu umurakum. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah, "Inna ma'al usri yusra." Insyaallah tidak perlu kita bahas yang panjang lebar karena memang tidak ada penafsiran. Karena yusra itu sudah bisa langsung dicerna dengan baik. Taib. Ini adalah penafsiran dari ayat yang ketiga. Jadi jariyat secara bahasa maknanya umum. Tapi yang diinginkan khusus untuk ayat yang ketiga dari surat Ad-Dariyat itu artinya perahu. Yang keempat terakhir, sebelum kita nanti masuk, ayat yang keempat, yaitu apa? Al-muqassimati amro. Kalau amro insya Allah jelas. Fal muqassimat, artinya apa muqassimat ini? Padahal secara bahasa muqassim itu adalah orang yang membagi-bagi. Membagi-bagi amro urusan. Ternyata ini yang ketiga kalinya. Sepakat. Bahwasanya al-muqassimati itu artinya apa? Malaikat. Dan alhamdulillah kita bersyukur di dalam cetakan mushaf kita tidak berbeda dengan apa yang diturunkan oleh para malaikat. Sekalipun muqassim itu artinya lebih umum. Hanya saja ketika membahas malaikat ini nanti kita akan ulas insyaallah ta'ala kalau tidak ada udzur pada pertemuan yang mendatang lebih jauh. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, Alam al-Malaikati al-Abror. Bagaimana kita akan membahas tentang dunianya malaikat yang dikarang oleh Dr. Umar al-Ashqar. Lah, di sini malaikat jamaah dirahmati Allah, ketika dibahas lebih lanjut oleh para ulama ilmu tafsir, malaikat ini kan banyak. Ada malaikat yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ada malaikat yang tugasnya itu la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang setiap harinya 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah ke sana, cuma beribadah dan gak akan keluar darinya. Berarti secara umum malaikat ini memang punya job di masing-masing. Lah di sini kemudian dikaitkan. Terus di sini kan pembagian, malaikat membagi perkaranya, urusannya. Siapakah malaikat yang dimaksud dalam ayat ini? Lah di sini kemudian baru ada silang pendapat untuk penjabaran siapakah malaikat secara spesifik khusus untuk ayat yang keempat. Lah di sini sebagian ulama mengatakan yang pertama, malaikat ini umum. Artinya semua malaikat itu pasti memiliki tugas masing-masing. Tidak ada yang namanya malaikat yang nganggur, gak ada. Gak ada malaikat yang pensiun misalnya. Nah terus malaikat Jibril ini tugasnya apa sekarang? Menyampaikan wahyu gak malaikat Jibril? Tapi Rasulullah SAW penutup para nabi. Berarti wahyu sudah terputus. Terus kemana ke malaikat Jibril? Kemana kira-kira Pak? Kalau kita ya sudah nggak ada tugas, nggak ada job, berarti menunggu masa tua. Tapi untuk malaikat Jibril kembali kepada hukum asalnya seperti yang lain. Yusabbihuna laila wa nahara la yafturun. Lah, tapi pendapat yang pertama mengatakan malaikat muqassimat, semua malaikat tanpa terkecuali, karena semua malaikat itu punya tugas. Nggak ada yang nganggur. Beda dengan manusia. Manusia kita tahu ada saatnya kita itu beribadah, ada saatnya kita rehat. Betul? Meskipun para ulama mengatakan rehatnya kita itu tergantung niat. Karena dari niat itulah sesuatu yang sifatnya mubah bisa membuahkan pahala. Tapi secara umum ini aslinya hukumnya mubah. Kita disibukkan dengan berbagai aktivitas yang bejibun. Kita butuh waktu istirahat.
Maka tatkala istirahat kita, tidur siang kita, tidur malam kita niatkan untuk ibadah berpahala. Tapi untuk malaikat la yafturun, tidak pernah apa? Mana futur? Mana futur ya ikhwah? La yafturun. Aku lagi futur ya nih hari ini. Aku nggak semangat datang kajian. Futur itu artinya lagi kurang semangat. Bagi malaikat itu nggak ada yang namanya itu. Kalau sudah perintahnya untuk yusabbihuna laila wan nahar, semenjak diciptakan oleh Allah, ya terus seperti itu. Bertasbih kepada Allah siang malam, dan itu tidak pernah ada rasa bosan sedikit pun. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti pendapat yang pertama mengatakan semua malaikat itu sudah punya job masing-masing. Namun, sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan malaikat ini kalau dibahas lebih spesifik hanya pada 4 nama saja. Karena dianggap 4 nama ini adalah malaikat yang, maaf ya, kalau bahasa kita itu kan kalau tentara yang paling tinggi apa Pak? Jenderalnya. Jadi ini adalah malaikat-malaikat yang paling agung, paling mulia, memiliki banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagian ulama yakni tafsir mengatakan hanya 4 malaikat. Siapa saja kira-kira? 1 malaikat Jibril. Yang kedua siapa? Mikail. Yang ketiga siapa? Israfil. Yang keempat malaikat pencabut nyawa siapa? Malaikat maut apa Israel? Taib. Yani malak maut. Ya. Kenapa saya mengatakan malakul maut? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti', malakul maut ini adalah istilah syar'i. Istilah yang tidak syar'i itu adalah malaikat Israel. Ya. Karena saya pernah belajar waktu SD. Kalau jenengan mungkin alhamdulillah ya. Kita belajar waktu SD kan disuruh untuk menghafalkan nama-nama malaikat. Waktu itu kita diajari 10 nama. Ya, ini mulai Jibril sampai penjaga surga dan neraka. Malaikat apa? Malaikat Malik dan yani Ridwan. Nah di sini kita akan jumpai malaikat pencabut nyawa siapa? Israel. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lam yathbut, semua riwayat hadis berkaitan dengan penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel, ya, itu tidak ada riwayat dan hadis yang sahih. Bahkan lam yathbut, tidak tahu siapa yang pertama kali mempopulerkan, karena memang itu tidak bersumber dari dalil syar'i, tidak juga pernah disampaikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana sikap kita? Ya udah, kita kembali kepada dalil syar'i, karena di dalam beberapa hadis dan riwayat disebutkan malakul maut bukan dengan nama Israel. Tapi kita kembali kepada 4 nama ini. Jibril, sebagaimana Nabi SAW itu adalah imamnya, ya, pemimpinnya, sayyidul mursalin. Lah, sedangkan sayyidnya, pemimpinnya, majikannya, tuannya seluruh para malaikat itu adalah yakni Jibril. Makanya kita lihat, yakni jamaah dirahmati Allah, 3 nama pertama ini seringkali kita jumpai, bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan, beda dengan yang lain. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibrilah wa Mikail. Ya, Mikail. Pun demikian yakni Israfil. Tapi seringkali Israfil itu disebutkan dengan tugasnya. Salah satunya di akhir surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur. Ya, karena Israfil itu tugasnya apa? Nufikha itu apa? Meniup apa? Sangkakala. Nah, sedangkan yang terakhir adalah malakul yani maut. Ini adalah sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Jadi jenderal-jenderal besarnya itu ada pada 4 nama ini, dan mereka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang keempat, wal muqassimati amra. Tapi para ulama dan jumhur lebih condong dengan tafsir yang pertama. Kenapa demikian? Karena al-muqassimati ini sifatnya umum, tidak hanya 4 ini saja. Karena urusan
Yang dimaksud di sini itu adalah instruksi Allah. Semua malaikat punya job masing-masing. Tidak hanya terbatas pada 4, yakni malaikat utama. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib. Ini adalah 4 penafsiran dulu ya, supaya kita tahu gambarannya. Az-Zariyat ya, ada 2 pendapat. Tapi jumhur mengatakan angin. Al-Hamilat artinya berjalan, mengalir. Ya, tapi yang dimaksud itu adalah al-hamilat itu artinya awan atau mendung. Yang ketiga, al-jariyat, yang berjalan, yang artinya adalah perahu, penafsirannya. Dan yang terakhir, malaikat, ada yang mengatakan khusus 4, ada yang sifatnya umum, tapi yang lebih mendekati kebenaran itu artinya yakni umum untuk seluruh para yakni malaikat. Taib. Yang kelima, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah ya di balik penyebutan 4 yakni objek sumpah. Untuk sumpah setelah ini insyaallah. Apa sih hikmah di balik penyebutan 4 nama yakni ini? Kenapa hanya 4 yakni saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dzariyat? Ya, yang disebutkan yang pertama angin. Yang kedua adalah mendung. Yang ketiga adalah perahu. Dan yang terakhir adalah malaikat. Lah di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, insyaallah di antara kita banyak yang punya, karena cuma 1 jilid tok. Ya, disebutkan 4 objek sumpah di dalam 4 awal surat Ad-Dzariyat. Hikmah yang terbesar itu karena ya manfaatnya yang besar. Manfaatnya besar dan yani banyak. Sampai beliau mengatakan bahwasanya fihil manafi' wal masalih. Tentu manfaat yang besar dan banyak ini kembali kepada siapa? Manusia terutama dan yani hewan. Ya, sebagai penguasa bumi ini. Karena kita tahu kalau kita bahas lebih jauh ya, tentu kita akan jumpai banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim tentang manfaat dari 4 objek yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit membahas ya. Yang pertama, yakni angin itu sendiri. Ya. Angin kita tahu memiliki banyak sekali manfaat. Tapi kita harus ingat bahwasanya angin ini dengan izin Allah bisa menyebabkan yakni mafasid. Tapi secara umum angin ini memiliki yakni banyak sekali manfaat. Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 57. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, walladzi arsalar riyah ya busyram baina yaday rahmati. Busyra, adanya angin ini adalah sebuah nikmat untuk kita semua. Makanya kalau dulu kita belajar biologi, ada ya belajar biologi ya. Ya, istilahnya itu penyerbukan dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung peran angin ini sangat membantu sekali. Ya ini subhanallah. Kalau kita bahas lebih lanjut. Namun di balik itu semua, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angin dengan izin Allah Subhanahu juga bisa menyebabkan yakni mafsadat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, meskipun memiliki banyak sekali manfaat, tapi kalau ada angin yang bertiup, kita harus memohon apa? Manfaat darinya dan memohon perlindungan kepada Allah dari mafsadat yang ditimbulkan yakni olehnya. Dan ini adalah di antara yakni sunnah kita. Taib. Yang kedua, mengenai yakni mendung. Ini satu paket. Dalam surat Al-A'raf ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ternyata memang angin ini nanti dengan izin Allah menggiring yang namanya apa? Yakni mendung. Busyron baina yadi rahmati hatta idza aqallat sahab. Makanya al-hamilat itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu dengan sahab. Sahab ya mendung dalam bahasa terjemahan kita atau awan. Makanya di sini kemudian angin itu akan membawa mendung. Sahaban sikolan, ketika mendung itu sudah sikol. Sikol itu bahasa kita sudah mulai menggumpal dan berwarna apa? Yani hitam. Lah di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan
yakni hujan. Taib. Lah, sahab ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki banyak faedah. Kalau kita tilik ya dari berbagai sisi ya. Satu, adanya mendung yang menghitam ini menjadi pertanda insya Allah sebentar lagi akan yakni hujan. Kita yang sudah menanti, terutama di masa penantian panjang musim kemarau, hadirnya mendung itu sangat diharapkan. Karena ini ada petunjuk insya Allah, indikator kuat sebentar lagi akan turun hujan, dan itu yang sudah dinantikan. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, adanya mendung ini juga kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, itu juga memberikan efek positif. Satu contoh misalnya, Nabi SAW dalam perjalanan kemana? Selalu mendapat naungan dari mendung ya ini juga. Dan bukan langit ya, mendung ini. Perjalanan kemana? Perjalanan kemana? Ke Syam. Ke Syam Nabi SAW berapa kali ke sana? Jadi 4 kali. Yang kapan itu Nabi SAW dilindungi, mendapatkan naungan dari mendung? Di usia Nabi SAW 12 tahun. Ketika bersama dengan pamannya. Dan itulah yang disampaikan sendiri oleh pendeta Bukhairah ketika sampai di sana. Tidakkah engkau lihat? Ya, Muhammad ini selalu mendapatkan yang naungan. Atau yang lain, ya, seorang sahabat Usaid ibn Khudair radhiyallahu taala anhu ketika membaca surat apa? Surat apa ya ikhwah? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim mendung. Surat apa? Yang biasa kita baca di hari Jumat dan hari-hari yang lain. Surat Al-Kahfi. Surat Yasin apa surat Al-Kahfi yang dibaca, Pak? Al-Kahfi ya. Lah, Usaid ini Ibnu Khudair ini adalah bagian dari karomah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, mendung memberikan apa? Manfaat. Berarti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu benar adanya. Ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki apa? Manafi' wal masalih lil ibad terutama. Ini sudah kita bahas, angin. Pun demikian dengan mendung. Ya, tapi ingat sebagaimana angin, mendung pula itu bisa menjadi pertanda buruk untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW pernah kemudian mengingatkan kepada Aisyah. Di saat Nabi SAW datang mendung, itu selalu tidak menampakkan wajah ceria. Dan itu selalu dibaca oleh Aisyah setiap kali ada mendung. Hal ini kemudian memantik Aisyah untuk bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku perhatikan berkali-kali dia sudah tahu kebiasaan. Setiap kali ada mendung, kenapa engkau tidak menunjukkan keceriaan? Artinya belum turun hujan loh ini ya. Apa jawaban dari Nabi SAW? Beliau teringat dengan kisah zaman dahulu. Umat siapa? Ya? Bukan. Ya, yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Kaumnya siapa? Kaum Ad atau kaum Samud? Kaum Ad. Lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum Ad. Gara-gara apa? Karena mereka menganggap remeh ketika datang mendung. Hada aridu mumtiruna. Padahal sudah diingatkan sama Nabi siapa? Sama Nabi Hud, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada kalian. Ketika sudah mulai datang mendung, dia mengatakan hada aridu mumtiruna. Ini mendung biasa. Ya sebentar lagi apa? Hujan. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Tahu enggak wahai Aisyah, kenapa aku menunjukkan wajah yang kurang ceria di saat aku melihat dan menyaksikan yakni mendung yang menghitam di sana? Aku khawatir ketika aku menampakkan wajah ceria, ternyata itu adalah bagian dari tanda-tanda azab yang Allah Subhanahu wa taala akan segera turunkan. Maka disinilah kemudian kita harus banyak berdoa. Tapi secara umum memang mendung itu memiliki banyak faedah, tapi kita harus benar-benar mengantisipasi lebih dini, yaitu dengan meminta kebaikan-kebaikan di saat kita menyaksikan mendung, sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Taib. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perahu.
Ya, yang kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim selalu dikaitkan biasanya mendung dengan yakni perahu. Wal fulk lati tajri fil bahri. Karena perahu ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar perahunya saja. Tapi sebenarnya perahu ini punya pesan yang dalam daripada itu. Apa itu? Sebagai alat ya untuk satu profesi. Maka disinilah kemudian kita bisa melihat di dalam banyak ayat disebutkan wal fulk lati tajri fil bahri, karena perahu itu adalah alat moda transportasi terutama bagi nelayan untuk mencari rizki. Dan ini adalah mata pencarian yakni mereka. Tapi bukan berarti hanya perahu saja. Kalau seandainya kita sebagai ojek berarti apa? Motor. Kalau seandainya mobil ya mungkin lebih, atau mungkin barangkali alat transportasi yang lain yang kita jadikan sebagai media untuk mengais yakni rezeki. Ya, maka disinilah kemudian Syekh Nasiruddin ya Abdurrahman Nasir yakni As-Sa'di mengatakan termasuk yakni perahu ini juga memiliki banyak apa? Manfaat. Lah, coba kita sedikit kaitkan dengan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada nggak kisah dengan perahu? Makanya kenapa Nabi Musa itu mengkritik habis-habisan Nabi Khidir ketika melubangi apa? Perahu. Kenapa? Karena ini dijadikan sebagai alat satu-satunya untuk mengais rezeki. Sama yani juga. Kalau seandainya kita punya alat satu-satunya untuk ojek ya misalnya, kemudian motor kita dirusak, motor kita dibakar, tentu yani kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim ini juga melihat saudara kita seperti itu, kita akan merasa iba. Bagaimana mungkin, ini nggak masuk akal. Ini adalah alat satu-satunya untuk bekerja. Sama juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti yani perahu itu adalah alat untuk kita mencari yani rezeki. Manfaatnya banyak. Taib. Pun demikian dengan malaikat. Apakah malaikat yang punya manfaat? Apakah malaikat itu punya kemaslahatan yang bisa kita rasakan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat banyak manfaatnya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam di Namira menyampaikan ada 3 sebenarnya. Ya, ada 3 hikmah. Dan ini adalah bagian dari maslahat dan manfaat Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Terutama malaikat yang tugasnya mencatat amalan kita. Padahal kita tahu yang namanya Allah Subhanahu wa taala sudah maha semuanya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, betul? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yakni maha mendengar semua perbuatan yakni kita. Lantas sebuah pertanyaan muncul. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mencatat amalan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada malaikat? Butuh enggak? Jadi enggak. Nah, terus ngapain malaikat diciptakan kalau Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Tetap kita harus yakin semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya maaf tadi malam saya sampaikan tentang ini juga sedikit, bahwasanya diciptakannya malaikat itu ya, yang pertama tentunya untuk menunjukkan kuasa Allah hingga mampu menciptakan makhluknya yang sangat unik, gak pernah berbuat maksiat, tapi benar-benar mencatat amalan manusia ini tak ada satupun yang luput. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ya ayat 49 Allah SWT firman dalam potongan ini, wa yaqulna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Orang-orang kafir ketika ngeyel nanti di yaumul hisab bingung. Dengan catatan amalannya ini tak ada satupun yang luput darinya. Perbuatannya dia yang kecil, yang besar, perbuatan dia yang nampak, yang tersembunyi, semuanya dicatat oleh siapa? yakni malaikat. Ini salah satu hikmahnya. Adapun hikmah yang kedua nanti kita akan sampaikan setelah yakni adzan insyaallah taala, baru nanti kita akan masuk faedah yang keenam, yaitu tentang sumpah. Di antara hikmah yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan yakni malaikat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan sifat dan nama-namanya yang mulia ya, selain yakni satu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita itu seorang ilmuwan misalnya, kita membuat produk dan produk kita itu dianggap paling canggih di antara produk-produk yang lain, maka pasti tidak hanya yang disanjung itu adalah produk kita. Kita sebagai pencipta akan juga kena imbasnya. Maka pun demikian dengan kita. Ketika menyadari bahwasanya malaikat ini unik, malaikat ini spesial, ya, nggak pernah berbuat maksiat, selalu berdoa, selalu bertasbih, berzikir kepada Allah tanpa ada rasa lelah dan tanpa pernah putus asa. Unik nggak? Unik kalau kita bandingkan dengan kita manusia. Nggak pernah tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu seandainya kita itu menyanjung produknya Allah dalam tanda kutip makhluknya Allah malaikat ini, kita pasti akan melihat, oh berarti kalau seandainya ciptaan Allah ini benar-benar canggih seperti malaikat, lebih-lebih yang menciptakan. Nah, itu adalah di antara pesan pertama. Pesan yang kedua, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu untuk tujuan yang mulia agar kita ini manusia dengan karakter buruknya kita, dengan sifat-sifat yang serba kurang pada diri kita ini, diharapkan kita ini belajar kepada malaikat gitu loh. Apa yang harus kita teladani dari malaikat? Banyak. Termasuk diantaranya adalah loyalitas dan kesetiaan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita contoh. Karena seringkali kita itu kan memang ya dengan kata innahu kana dzaluman, yani jahulah, sudahlah. Ya disuruh sholat kadang ya berat, disuruh ini masih menunda, gak boleh ini malah diterjang. Itu seperti ya kita, dan memang Allah sebenarnya sudah menaskan. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan karakter yang unik dan berbeda, diharapkan kita manusia belajarlah dari sifat kesetiaan, kepatuhan dan loyalitas malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian bagi malaikat pencatat amalan, yakni kita, diharapkan kita juga meneladani dan belajar darinya. Sisi apa? Sisi kejujuran dan profesionalisme para malaikat dalam mengemban yakni amanah. Bayangkan, ketika diperintahkan oleh Allah, catat si fulan A dari awal sampai akhir nggak pernah ditinggalkan. Amanah dijalankan dengan maksimal oleh malaikat. Profesional, iya. Pun demikian jujur sangat. Hal inilah yang kemudian menjadikan manusia, orang-orang kafir ketika nanti dibangkitkan, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam surah heran-heran, bagaimana mungkin gitu loh. Di saat banyak orang yang nggak tahu apa yang terjadi dalam hatinya, ternyata dicatat pula oleh malaikat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, subhanallah. Lah ini yang seharusnya kita jadikan sebagai apa? Sebagai contoh dan uswah dalam hal profesionalisme dan mengemban amanah dengan jujur di saat kita mendapatkan yakni amanah. Itulah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat. Jangan melihat, loh katanya Allah maha, kok masih butuh kepada malaikat? Tidak. Rabbana ma khalaqta batila. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Sama juga ketika kita menyikapi maaf, ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Kalau memang demikian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan anjing? Padahal kita tahu anjing ini penuh dengan apa? Satu, najis. Yang kedua, haram dimakan. Kenapa sih? Berarti sia-sia. Kita salah melihat dari sisi yang lain. Karena dibalik itulah ini menjadi ladang dan sarang pahala untuk kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sama juga dengan babi dan yang lain. Rabbana ma khalaqta yani hada batila. Taib. Inilah diantara yang berkaitan dengan malaikat. Kalau kita bahas yakni panjang lebar, yakni mungkin barangkali bisa merujuk kepada kitab yang saya sampaikan tadi, dan ini adalah salah satu kitab yang direkomendasikan oleh para ulama ketika membahas tentang dunia malaikat yang dikarang oleh Dr. Yani Umar Al-Asqar. Banyak dibahas tentang itu, tentang mulai nama-namanya, tugas dan job disk-nya, sampai kemudian malaikat itu laki atau perempuan. Kalau para utusan laki-laki apa perempuan? Ya, ini laki-laki. Kalau malaikat laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki apa perempuan malaikat? Hah? Laki-laki apa perempuan yang jamaah? Ya? Laki-laki. Gak ada yang perempuan? Taib. Siapa yang dirahmati Allah? Dijawab oleh
yakni Syekh Umar Al-Asqar, pun demikian Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga pernah mengulas mengenai ini bahwasanya malaikat itu ini sudah makhluk yang berbeda loh ya. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Loh, berarti ini ada kesan LGBT, salah juga, nggak bisa. Karena kita menjadikan ukuran neracanya itu manusia itu nggak bisa untuk mengukur makhluk yang lain yang memiliki keistimewaan. Sama juga ketika kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala punya tangan, oke? Yadullahi fawqa aydihim. Ya, Nabi Adam diciptakan khalaqnahu yani yadayya. Ya, dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita juga dibahas oleh para ulama, tangannya Allah Subhanahu wa taala kanan kiri apa kiri semua atau kanan semua. Nah di sini para ulama juga membahas semua tangannya Allah Subhanahu wa taala kanan. Lu nggak bisa, kan seharusnya ada tangan kiri karena Anda mengukurnya pakai neraca dan ukuran manusia. Ini sudah beda. Sama juga dengan malaikat juga dibahas. Malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, karena laki-laki dan perempuan itu memang satu yang sangat identik, yakni dengan dunia manusia. Dan ini tidak bisa diukur untuk mengukur makhluk yang lain, karena barangkali makhluk lain punya keistimewaan. Sama juga nanti kalau seandainya Anda menggunakan gender laki-laki perempuan terus kemudian dijadikan ukuran, terus Allah Subhanahu wa taala semuanya nanti kena. Malaikat pakai gender karena melihatnya manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang al malaikatu lebih identik yakni dengan dhamir atau kata ganti perempuan, tapi tidak menunjukkan bahwa malaikat itu perempuan dan tidak juga yakni laki-laki. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy itu sudah kedahuluan mengklaim, meyakini bahwasanya malaikat itu perempuan. Makanya kalau kita tuntaskan masalah hal ini dalam ilmu akidah, kita akan jumpai 3 kelompok besar, di mana mereka adalah orang-orang ya yang sangat durhaka kepada Allah ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Anak. Orang Yahudi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yudai'una qalladina kafaru min qabl qatalamu ana yufakun, karena meyakini bahwasanya Allah punya anak laki-laki yang bernama Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang yang paling durhaka yang kedua orang-orang Nasrani meyakini Allah punya putra. Siapa? Al-Masih ibnullah. Komunitas yang terakhir adalah orang-orang kafir Quraisy, meyakini Allah Subhanahu wa taala punya putri. Siapa? Siapa putrinya Allah yang diyakini orang kafir Quraisy? Ya malaikat. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala firman, wa ja'alul malaikatul ladina hum ibadur rahmani inatha. Inath itu perempuan, anak perempuan. Itu yang diyakini. Tapi jangan sampai kita latah, ikut-ikutan yakni dalam mempromosikan, meramaikan malaikat itu. Mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh siapa? Orang-orang kafir yakni Quraisy, bahwasanya jenisnya, gendernya itu adalah perempuan. Tapi realita menunjukkan dan kita jumpai seringkali malaikat itu memang diidentikan dengan perempuan. Malaikat itu kan istilah kita ada yang diidentikan dengan peri kecil, malaikat kecilku punya sayap, kemudian putih, sampai kemudian dalam film-film dan sinetron kalau diidentikan malaikat itu biasanya punya sayap, berjenggot dan berkumis, apa cantik, Pak. Nah, ini adalah salah satu di antara keyakinan salah yang sebenarnya ya, ini diadopsi yakni dari keyakinan orang-orang kafir yakni dulu yang meyakini malaikat itu jenisnya apa? Perempuan sampai saat ini. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu kita ketika melihat putri-putrinya yang cantik itu selalu dengan malaikat kecilku. Itu biasanya kepada perempuan, tidak kepada apa? yakni laki-laki. Hati-hati, jangan ikut-ikutan latah dalam menyebarkan, menebarkan, mempromosikan, mempopulerkan ya kesesatan di dalam kita menyikapi jenis yakni malaikat. Taib. Nanti bisa dibaca dalam kitab yang saya rekomendasikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak faedah. Yang keenam yakni jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan membahas yakni sumpah. Karena di dalam 4 ayat yang pertama surat Az-Zariyat ini yang keenam ya, kita jumpai bahwasanya Allah bersumpah ya
kepada apa? Kepada makhluknya. Lah ini yang kita ingin bahas. Ya, secara umum sumpah itu adalah bagian dari ibadah. Berarti ibadah konsepnya hanya ditujukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah tapi objeknya malah apa? Makhluknya. Nah, ini ada dua pembahasan yang ingin kita ulas, ya. Yang pertama adalah tentang lafadz sumpah terlebih dahulu. Lafadz sumpah ini beragam ya nih jamaah. Ya. Kalau dalam bahasa ilmu akidah dan ilmu bahasa itu biasanya ada wallahi. Ya, ini sumpah. Yang kedua tallahi. Ini maknanya sama. Wallahi, tallahi, kemudian apa? Yang terakhir billahi. Lah waktu kecil biasanya sesama anak kecil-kecil gitu Pak ya. Oh, bohong kamu. Billahi. Nah, kadang itu. Itu termasuk lafadz sumpah. Wallahi, tallahi, yani billah. Taib. Terkadang kita jumpai lafadz yang lain, yang keempat sebelum yang terakhir, yang kelima. Apa itu yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan uksimu. Ya, saya tulis bahasa Arabnya uksimu billahi misalnya, uksimu. Saya bersumpah atas nama Allah. Jadi menggunakan kata kerjanya. Kalau ini langsung wallahi sudah mengandung makna sumpah. Tallahi billahi. Kalau ini dikasih kata kerjanya uksimu billah. Terkadang dengan menggunakan la uksimu. Ya. Tapi la ini para ulama menunjukkan yakni la-nya itu tetap menunjukkan apa? Kalimat ini adalah kalimat isbat. Sebagaimana kita jumpai di dalam surat Al-Qiyamah. Apa itu? Awal surat Al-Qiyamah apa? La uksimu biyaumil wala uksimu bin nafsil lawwamah. Artinya apakah aku kata Allah tidak bersumpah? Enggak, malah sebaliknya. Coba kita lihat. Ya, nah ini adalah di antara lafadz-lafadz yang dipakai untuk menunjukkan sumpah. Yang kedua adalah jenis yakni sumpah berdasarkan yakni hukum syar'inya. Ini ada dua hukum yakni jamaah. Yang pertama, sumpah itu adalah yakni ibadah berarti masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan. Karena ini adalah bagian dari ibadah. Hanya saja disyariatkan dengan ketentuan dan syarat hanya ditujukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bersumpah atas nama Allah dan bukan kepada selainnya azza wa jalla, otomatis inilah sebenarnya jenis sumpah yang disyariatkan, jenis sumpah yang bisa berbuah yakni pahala. Ya, secara umum seperti itu. Yang kedua, jenis sumpah yang kedua itu adalah mamnu. Ya. Mamnu itu artinya apa? Terlarang. Bila mana sumpah itu ditujukan kepada siapa? Yani selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selain Allah. Ya, kalau masyru' ini akan berbuah pahala. Tapi kalau ini berbuah yakni dosa. Bahkan ini adalah bagian dari kesyirikan. Makanya di dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man halafa bi ghairillahi, ingat, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, berarti selain apa? Apapun selain Allah. Pokoknya kepada makhluknya. Faqad kafara au asyraka. Konsekuensinya besar. Termasuk bentuk kekufuran. Karena ini adalah ibadah. Ya. Untuk memahami konsep ibadah itu sama juga misalnya sholat. Sholat adalah ibadah. Tapi kita peruntukan untuk selain Allah. Berarti apa? Kekufuran itu namanya. Kemudian yang kedua,
ya adalah termasuk bentuk yang kesyirikan yang pula, karena kita menduakan Allah yang seharusnya untuk Allah tapi dipersembahkan kepada yang lain. Ya, makanya kita harus benar-benar mengetahui jenis sumpah dalam perspektif hukum Islam. Makanya kalau seandainya kita nggak bisa dan nggak mampu untuk bersumpah atas nama Allah, kata Nabi SAW, solusinya apa? Falyahlif au liyasmut. Kalau seandainya engkau mangkana halifan, falyahlif billah. Kalau engkau pengen bersumpah, maka sumpahlah atas nama Allah. Kalau engkau nggak mampu, solusi yang kedua apa? Diam, selesai masalah. Tapi kalau seandainya engkau itu nggak mampu bersumpah atas nama Allah, tapi menggunakan objek makhluknya, besar dan berat konsekuensinya. Ya, termasuk bentuk kekufuran dan termasuk bentuk juga kesyirikan. Ini adalah rangkuman dari hukum sumpah. Sekarang kita akan masuk lebih spesifik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sekarang itu bersumpah atas nama makhluknya? Ya. Lah, ini ditujukan untuk kita sebagai makhluknya ketika kita mau bersumpah untuk Allah. Ya, kalau seandainya kita bersumpah atas nama selain Allah, ini resikonya. Jangan sampai kemudian dibalik. Tapi kemudian muncul pertanyaan sekarang. Loh, kok Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah atas nama makhluknya? Bahasa kita itu berarti Allah Subhanahu wa taala melanggar perintahnya. Apakah seperti itu? Di saat kita dilarang, ternyata Allah Subhanahu wa taala malah berbuat sebaliknya. Apakah ini bentuk Allah Subhanahu wa taala melanggar janjinya? Tidak ya jamaah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna rabbaka fa'alu lima yurid." Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendak hatinya, itu enggak dimintai LPG. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala yang berkeinginan. Tapi keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti sesuai dengan kesempurnaan sifat dan perbuatannya. Itu beda dengan manusia. Taib. Maka disinilah kemudian pertanyaan seperti ini pernah dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas nama makhluknya? Ada 4 jawaban yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Fatawa Majmu' Fatawa wa Rasail. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, ini ada 4 hikmah. Jadi jangan samakan tatkala kita bersumpah atas nama Allah. Kita jangan terlalu banyak menuntut gitu loh. Allah Subhanahu wa taala boleh, masa kita enggak boleh? Enggak bisa seperti itu. Ya. Lah di sini ternyata ada 4 hikmah yang mendasar. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sumpahnya Allah kepada makhluknya ini menunjukkan apa? Ya, adanya penekanan pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana sumpah-sumpah yang lain itu juga memiliki fungsi ini. Ya sebagaimana kita kalau seandainya kita mau bercerita, kemarin saya itu melihat meteor misalnya. Oh, enggak ada yang percaya misalnya. Biasanya untuk memberikan penekanan kepada si pendengar atas pesan yang ingin kita sampaikan, biasanya kita pakai apa? Pakai sumpah. Ini secara bahasa, itu juga secara syar'i saling ada kaitan yang erat. Tidak saling kontradiksi. Jadi adanya sumpah itu adalah untuk memberikan penekanan terhadap pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, adanya sumpah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu untuk memberikan menambah keyakinan. Menambah keyakinan.
Ya, supaya lebih bahwasanya apa yang saya sampaikan ini benar-benar yakin hak, yakni benar. Ingin menunjukkan bahwasanya saya tidak berdusta dan tidak sedang berbohong. Dengan mengucapkan wallahi, dengan mengucapkan tallahi, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ya, ini adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk menambah keyakinan di sini sampai kemudian Nabi Ibrahim bersumpah. Untuk menambah keyakinan. Jadi adalah fungsi yang kedua. Sama juga tatkala kita mendapati wadzariyati tarfal hamilati fal jariyati fal maqassimati amra. Yang pertama, memberikan penekanan terhadap pesan yang ingin disampaikan. Maka tatkala kita mendapati semua sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran, jangan kita terburu-buru. Gali, cari, telaah, tadaburi, pasti ada pesan besar. Sebagaimana tatkala kita itu bersumpah kepada saudara kita atas nama Allah, pasti ada pesan besar. Gak mungkin hanya sekedar saya kemarin, yakni misalnya saya kemarin itu yakni makan nasi. Ya gak perlu, karena ini bahasa berita-berita yang biasa gitu. Tapi kalau seandainya sumpah, itu pasti beritanya itu sangat besar, dahsyat, membicarakan tentang sesuatu yang jarang terjadi, seperti itu. Yang kedua, semakin menambah keyakinan terutama bagi yang mendengarnya. Oh, berarti benar ini. Lawang dia sangat bersumpah. Sebagaimana tatkala yang bersumpah itu Allah, berarti ini enggak sembarangan, ini yang ingin disampaikan pesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di antara hikmah yang ketiga itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah lain, keistimewaan. Keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas tentang keagungan dan keistimewaan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluknya, berarti berkehendak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita menciptakan produk, kita membuat onde-onde, ya bebas. Onde-onde dikasih wijen 3, ya terserah lah, saya menciptakan kok. Onde-onde bentuknya mungkin segi 5 yang biasanya bulat, ya terserah, saya penciptanya. Lah, ini pun para ulama kata Syekh Utsaimin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala pengen bersama dengan makhluknya, bebas-bebas saja. Tapi kalau kita hati-hati. Ya, wilayahnya kita di sini. Bisa masyru' dan bisa mamnu. Bisa termasuk disyariatkan, bisa terlarang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hikmah, ada 4. Dan yang ketiga apa? Menunjukkan keagungan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan yang terakhir, yakni jamaah dirahmati Allah, lah ini menunjukkan apa? Kemuliaan, yakni makhluk yang dijadikan objek, yakni sumpah. Objek yakni sumpah. Inilah yang tadi kita sampaikan sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir yakni As-Sa'di. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memilih 4 objek sumpah dari makhluknya, berarti 4 ini memiliki apa? Kemuliaan. Kalau tadi menunjukkan keagungan Allah karena berbuat sesuai kehendaknya, sekarang objeknya ini pasti memiliki kemuliaan sampai dipilih oleh Allah, nggak sembarangan. Ya, kenapa dipilih angin? Karena banyak manfaatnya, sebagaimana sudah dijelaskan. Kenapa dipilih perahu? Karena itu sebagai sumber mata pencarian. Kenapa dipilih mendung? Karena mendung secara umum ada maslahatnya untuk para hamba. Kenapa dipilih kemudian malaikat? Ya, ini juga. Nah, ini menunjukkan apa? Kemuliaan karena merekalah makhluk-makhluk Allah yang terpilih olehnya Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hasil dari istihad pendulusan panjang Syekh Utsaimin rahimahullah taala inilah membuka wacana kita lebih luas. Tidak hanya melihat hanya selalu meminta penyetaraan. Sering kan seperti itu. Kalau Allah seperti itu, ya kita kan boleh. Ya ini sama juga, kadang-kadang orang nututannya banyak. Rasulullah SAW boleh menikah sampai 9 kali, masa kita nggak boleh? Belum memahami intisarinya.
Terkadang ini adalah sebuah keistimewaan Allah. Terkadang menikah 9 itu adalah keistimewaan siapa? Nabi, dan itu tidak berhak untuk umat yang lain. Hal seperti inilah yang perlu kita gali. Subhanallah, Syekh Utsaimin menyebutkan ada 4 ini. Adapun faedah yang terakhir 6 dan yang ke-7 di sini jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang terakhir ini ada sebuah kisah dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Jadi surat Adz-Dzariyat ini pernah masuk dalam kisah seorang yang bernama siapa? Sobih ya bin Al-Isl, ada namanya mengatakan demikian. Saya akan bercerita ya ini saja. Tapi kisahnya ini adalah kisah yang sahih, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nanti juga bisa dicek yang dalam tafsirnya. Ada apa dengan kisah yani Sobih ibnu Al-Isl? Ada beberapa riwayat, ya. Tapi banyak yang mengatakan bahwasanya kisah ini benar-benar nyata dan terjadi di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala yani anhu. Ketika Umar ini menjadi seorang khalifah, dan kita tahu ya, tempat dan sumber dari segala sumber ya fitnah di zamannya Nabi sampai di zamannya Khulafaur Rasyidin, sampai kita tahu perpecahan bahkan terjadi pertumpahan darah di zamannya Utsman sampai Ali dan seterusnya, dari negara mana? Para penyebar, pemberontak ini dari negara mana? Negara mana? Khurasan, atau paling ya kita sebut negara yakni Irak. Nah ini dalam redaksi kita pengen bercerita masalah hal ini. Jadi ini ada 2 riwayat. Ada yang menyebutkan secara umum, ada yang menyebutkan secara spesifik kisahnya dan kronologinya. Saya akan sebutkan kisah yang lebih spesifik ini. Jadi dulu ada yang bernama Sobih, As-Sobih, disebutkan As-Sobih ibnu Al-Isl. Ada apa dengan orang ini? Nah, orang ini adalah orang yang suka menebar syubhat. Kerjaannya ya itu menebar kebohongan, menebar kedustaan lewat pertanyaan-pertanyaan yang memang itu hak khusus bagi Allah untuk mengetahuinya. Ya. Maka disinilah kemudian kita jumpai di dalam awal surat Al-An'am kan, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzi anzala kita minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat." Al-Qur'an ini kan kalau kita lihat dari sisi maknanya ada yang memang langsung dicerna dengan baik, baik itu dari lafadznya secara langsung maupun lewat penelusuran para ulama ilmu tafsir. Tapi kita harus sadar beberapa ayat ada yang masuk kategori apa? Apa arti dari mutasyabihat? Ya, di dalam surat Al-An'am di awal-awal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ukharu mutasyabihat, itu adalah ayat-ayat yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Enggak usah dicari. Satu contoh yang paling konkret dan seringkali dijadikan sebagai contoh oleh para ulama ayat mutasyabihat itu adalah al-akhruful muqatta'ah fi awailis suwar. Huruf-huruf yang ya disebutkan secara sendirian di awal-awal surat, seperti apa? Alif lam mim. Enggak usah pakai ilmu gatokologi dan cocokologi. Ini mungkin alif ini apa, terus dikaitkan dengan ilmu matematika, alif itu 1 berarti ini nomor togel misalnya. Enggak bisa seperti itu ya nih jawab. La ya'lamuhu wa la ya'rifu illallah. Sudah. Lah ada apa dengan kisah ini? Kisah As-Sobih itu suka menebar syubhat ya dengan itu. Ayat-ayat yang sudah nyata-nyata apa? Mutasyabihat itu masih dicari-cari jawabannya, kemudian disebarkan. Nah, dalam redaksi yang lain yang lebih spesifik kronologinya ini, kala itu Irak ini kan gubernurnya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Kebingungan menghadapi orang ini. Ya sama dengan kita ya. Nek kita kedapatan orang seperti ini tanya-tanya kepada kita ilmu mutasyabihat, kita bilang Allahu a'lam, la ya'lamu illallah. Tapi nek dia terus bertanya seperti itu kan ya sumpek ya. Ya kalau seandainya kita yang tahu ilmunya ya udah selesai. Tapi bagi orang yang masih awam malah jadi
penasaran. Masa sih nggak ada yang tahu sih artinya? Pasti akan digali. Lah ini yang jadi masalah, menjadi fitnah besar di negeri Irak. Abu Musa al-Asy'ari yang angkat oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi gubernur di sana, kebingungan, lapor. Ya sudahlah, tak laporkan langsung ke Madinah. Ke siapa? Umar bin Khattab. Ya, apa yang terjadi ini? Coba yang dirahmati Allah. Umar langsung kemudian memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, wis gowon mrene. Ya, bawa saja As-Sobih itu ke sini. Ya, saya akan beri jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan subhat yang dia sebarkan di negeri Irak. Ya sudah, dikirim. Subhanallah. Ketika As-Sobih ini dikirim untuk menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lah ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama ada mengatakan bahwasanya surat Ad-Dariyat ini dijadikan sebagai apa? Ajang. Ya, untuk bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk ditanyakan kepada Umar bin Khattab. Makanya saya sampaikan kenapa saya sebutkan yang kisah ini, karena salah satu di antara beberapa ayat yang ada di dalam surat Ad-Dariyat ini, yang beberapanya itu adalah mutasyabihat, itu ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini redaksi yang lain. Redaksi yang berbeda itu menyebutkan bahwasanya tahu bahwasanya orang ini perlu diberikan efek yakni jera. Umar ketika tahu hampir mendekati kedatangannya si As-Sobih ini, Umar ini sudah menyiapkan. Ya, layaknya kalau seandainya kepala negara kan biasanya kan disambut dengan meriah, dikasih red carpet misalnya. Ya mungkin disambut oleh dayang-dayang dan permaisurinya. Ini enggak. Umar langsung kemudian minta, tolong ya berikan aku pelepah kurma. Pelepah kurma itu kemudian diambili, ngerti kayak janur itu Pak, serodok gede itu Pak ya. Ya, itu diambili. Ya, diambili daun-daunnya. Jadi menyisakan apanya Pak? Lah itu. Umar sudah menyiapkan. Subhanallah, dalam redaksi yang ini disebutkan ketika As-Sobih ini datang, belum sempat mengucapkan satu kata pun, langsung disabet ya dengan kuatnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berdarah, sampai dia tersungkur. Ketika dia mau berdiri untuk ngomong lah ya, memang dia kan cuma senang bertanya tapi pertanyaannya nggak faedah gitu loh. Belum sempat ngomong karena mau berdiri, pukul lagi pakai pelepah yakni kurma itu sampai tersungkur yang kedua kalinya. Ya, karena sampai yang ketiga kalinya dia itu nggak bisa berkata apa-apa. Ya sudah, bahasa kita mungkin sudah bonyok berdarah-darah, nggak bisa ngomong. Kata Umar, balikkan lagi kemana? yakni ke Irak. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Sobih ini akhirnya kemudian taubat. Ya. Apa efeknya? Dan ini nanti mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita kisah ini. Dengan taubatnya As-Sobih ini, Irak ini agak sedikit stabil yakni kondisinya. Karena mereka nggak ingin bernasib seperti siapa? yakni As-Sobih. Padahal kita tahu di sanalah sumber fitnah. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Umar. Teman-teman lamanya, gengnya masa lalunya ini langsung ngeluruk ke Sobih. Ya Sobih, ya Umar wis mati. Ya bahasa kita sudah nggak ada lagi yang akan memberikan efek jera kepada kita. Marilah kita ya kembali kepada kebiasaan masa lalu kita lagi. Yo menyebar kayak gitu, menebar gitu lagi. Apa jawaban dari Sobih? Yani kafana. Cukup yani bagiku. Ya, cukup yani bagiku, kata beliau. Idhah wa nasihatu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku gak ingin kembali lagi. Cukup bagiku sebagai pelajaran ya untuk tidak mengulang kesalahan masa laluku akibat dari nasihat Umar. Padahal pertanyaannya, apakah Umar pernah memberikan nasihat dengan kata-katanya? Tidak. Bahkan beliau memberikan nasihat dengan apa? Dengan pukulnya. Itu sudah memberikan efek yani jerah bagi yani As-Sobih. Makanya kita tahu kan selanjutnya memang subhanallah setelah Umar meninggal itu kan semakin merajalela. Kita tahu bagaimana Utsman ibnu Affan
Itu juga pemberontak-pemberontak dari sana datangnya sampai pada peristiwa di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Taib. Saya sampaikan di sini karena ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Salah satunya adalah surat Az-Zariyat ini karena ada beberapa ayat di dalam surat Az-Zariyat yang dijadikan sebagai objek bagi as-sabiq ini untuk bertanya kepada setiap orang yang dirasa apa? Yang dirasa dia ingin mendapatkan jawaban padahal termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Allahu taala alam yan bisawab. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ayat yang kelima. Yang kelima apa? Ayat yang kelima apa? Fal muqassimati amra, kemudian innama tu'aduna la shadiq ala waqi'. Taib. Inilah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, keempat ini baru muqaddimah dari Allah dengan sumpahnya. Ya kayak kita lah. Demi Allah. Masa cuma demi Allah toh? Pasti ada mau pesan yang disampaikan. Lah pesannya itu baru di ayat yang kelima. Ya. Lah ini tentang apa? Tentang al-ba'ats. Al-ba'ats artinya apa? Hari kebangkitan. Itu adalah sebuah keniscayaan dan kenyataan. Berbicara tentang Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan bukan dongeng sebagaimana perkiraan orang-orang kafir. Maka sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, surat Az-Zariyat ini Makkiyah atau Madaniyah? Masih ingat? Makkiyah. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surat-surat Makkiyah itu lebih banyak mengingatkan kepada kampung akhirat. Salah satunya adalah innama tu'aduna lasadiq, tentang hari pembalasan. Ini yang nanti kita akan sampaikan seperti apa hari pembalasan, terutama ketika manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur, dan ini yang diingkari kebanyakan oleh orang-orang siapa? Orang-orang Mu'tazilah, atau saat ini kita melihat ada generasi baru Neo Mu'tazilah. Itu representasi dari mereka yaitu orang-orang liberal. Ya, bagaimana orang-orang kafir menyikapi hari pembalasan, insya Allah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, monggo jamaah dipersilakan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak atau mungkin barangkali dari ibu-ibu dan para ummahat? Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Ada jamaah? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Enggak ada? Bapak-bapak ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib. Mudah-mudahan ya pada pertemuan selanjutnya kita kembali ke jadwal sebagaimana normalnya biasa ya. Qadarullah untuk bulan Juli ini saya majukan karena hari Senin ini bertabrakan dengan kedatangan Ustadz Abdul Zain dan Ustadz Z Sustanto. Insyaallah nanti ada tablik akbar di Gresik dan saya harus ikut juga dalam acara untuk memeriahkan tablik akbar ini. Jadi terpaksa saya majukan hari Sabtu dan ya alhamdulillah para jamaah juga alhamdulillah masih berkenan untuk bisa hadir, dan semoga harapan kita semua apa yang kami sampaikan hari ini meskipun hanya beberapa ayat saja paling tidak membuka gambaran kita tentang beberapa penafsiran Al-Quran pun demikian dengan beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya, terutama adalah hukum sumpah dalam perspektif Islam. Pun demikian apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala malah bersumpah dengan makhluknya, dan sudah dijawab oleh Syekh Utsaimin dengan 4 jawaban yang mulia ini. Allahu taala alam bisawab. Kita tutup kajian ini dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.